Kalau kamu mendaki Gunung Lawu dan tiba-tiba mendengar suara orang ramai seperti pasar, jangan sekali-kali menoleh. Karena bisa jadi kamu sedang berada di tempat yang bukan dunia kita. Ini kisah nyata seorang pendaki yang tersesat di Gunung Lawu dan masuk ke pasar setan. Tapi yang paling mengerikan ternyata dia tidak sendiri. Sebut saja Ardi, seorang pendaki berusia 25 tahun dari Solo. Ia memutuskan mendaki Gunung Lawu sendirian lewat jalur Candi Ceto. Awalnya, semua terasa biasa. Ia mendaki siang hari, cuaca cerah, dan sudah mempersiapkan logistik. Namun menjelang sore, kabut mulai turun tebal. Di pos 4 ia memutuskan untuk istirahat, tapi saat membuka mata, setelah tidur sebentar, hari sudah mulai gelap, dan ia merasa tidak berada di tempat yang sama. Tanahnya terasa berbeda, pohon-pohon berubah, ada aroma seperti dupa dan kemenyan. Padahal tidak ada orang di sana. Dan yang paling aneh, ia mendengar suara ramai, orang tertawa, anak-anak berlarian, suara ibu-ibu menawar harga. Tapi anehnya, nggak ada siapapun di sana. Ardi mengikuti suara itu, dan entah kenapa kakinya terus melangkah masuk ke dalam kabut. Di balik semak-semak ia melihat seperti hamparan tempat ramai. Ada orang jualan, ada orang bawa keranjang, bahkan ada yang menawarkan sate dan kopi. Tapi semuanya seperti berwarna pudar. Tidak jelas bentuk wajahnya, mereka seperti bayangan yang samar-samar. Seseorang menyodorkan buntelan kain padanya dan berkata, "Mas, beli ini biar selamat." Tanpa berpikir panjang, Ardi ambil satu lembar uang dari dompet dan menyerahkan. Tapi saat uang itu berpindah tangan, semua suara langsung menghilang. Tidak ada apa-apa. Ia kembali berdiri sendirian di tengah hutan kabut. Dan lebih ngeri lagi, uang di dompetnya sekarang semuanya jadi daun kering. Ardi ketakutan. Ia berlari turun, namun jalur yang dilalui terasa asing. Sampai akhirnya dia terjatuh dan pingsan. Esok paginya ia ditemukan oleh rombongan pendaki lain dalam kondisi yang gemetar, lemas, dan linglung. Setelah sadar, ia bercerita, dan salah satu porter lokal bilang, "Mas, kamu sudah masuk pasar setan. Untung kamu bayar, kalau tidak, bisa hilang selamanya." Namun cerita ini gak berakhir di situ. 2 hari setelah turun gunung, Ardi mengalami mimpi berulang. Dalam mimpinya, orang-orang dari pasar itu datang dan menagih sesuatu. "Yang kamu beli belum lunas, Mas." Dan yang bikin makin menyeramkan, salah satu dari mereka adalah teman Ardi yang hilang 3 tahun lalu di Lawu. Ardi akhirnya kembali ke Gunung Lawu bersama seorang spiritualis. Di titik ia dulu melihat pasar itu, mereka melakukan ritual kecil. Tiba-tiba angin besar berhembus dan suara pasar terdengar lagi. Spiritualis itu langsung berteriak, "Tutup matamu, jangan terima apapun dari mereka." Setelah ritual selesai, Ardi pun mulai merasa tenang. Tapi saat membuka tasnya setelah turun gunung, ia menemukan buntelan kain yang dulu ia beli. Di dalamnya ada rambut, gigi, dan tanah merah basah. Kemudian ia membakar benda itu, dan sejak saat itu ia tak pernah mimpi buruk lagi. Tapi ia sadar satu hal, bahwa pasar setan bukanlah mitos. Dan kadang orang-orang yang menghilang di gunung bukan karena tersesat, tapi karena mereka membeli sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Gunung Lawu memang indah, tapi juga menyimpan dunia lain yang tidak bisa dijelaskan logika.
Jadi, kalau kamu mendaki dan mendengar suara pasar di tengah kabut, jangan jawab, jangan lihat, dan jangan terima apa-apa. Karena mungkin yang mereka tawarkan bukan untuk keselamatanmu, tapi untuk jiwamu.